Setelah sampai di sana, Tianko melihat meja resepsionis yang sepi, dan dia berinisiatif langsung menuju kolam renang. Tianko menghampiri dua wanita yang sedang asyik berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat. Tianko ternyata bisa mengerti dan ikut tertawa melihat gerakan tangan wanita yang mengenakan baju bergaris itu. Wanita itu bernama Yang Yang. Kedua wanita itu menoleh dan Tianko menyodorkan kertas pesanan pada wanita yang berbalut handuk. Wanita itu bernama Xiaopeng. Xiaopeng kemudian mengambil uang untuk pesanannya itu. Ketika Xiaopeng kembali, Yang Yang segera pamit sambil berlari. Tianko tersenyum melihatnya, tapi kemudian bertanya mengapa Yang Yang pergi tanpa makan dulu. Xiaopeng menjelaskan kalau Yang Yang itu adiknya, tapi bukan anggota tim renang sehingga tidak mendapat jatah makan. Tianko mengangguk sambil memberikan uang kembalian pada Xiaopeng dan langsung pergi. Pada saat Yang Yang ingin pergi dari sana, tiba-tiba ada sepeda yang muncul dan dia terjatuh dari motornya. Tianko datang menolong dan membantunya ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Tianko pamit karena masih harus kerja dan Yang Yang tidak keberatan saat Tianko minta nomor HP-nya. Setelah sampai di rumah, ibu memarahi Tianko karena datang terlambat, sehingga ada pesanan yang dibatalkan dan sebagai hukumannya, Tianko harus menghabiskan semua pesanan itu. Keesokan harinya, Yang Yang melihat Tianko yang sedang menjual makanan dan banyak yang mengantri. Tianko kaget saat Yang Yang menyapa dan mengajak berkenalan. Yang Yang minta maaf karena kemarin tidak sempat bilang terima kasih dan lupa berkenalan. Tianko tersenyum senang dan memperkenalkan diri sebagai Tianko. Tianko minta izin agar bisa memotret Yang Yang dan gadis itu tertawa manis. Yang Yang penasaran melihat banyak orang mengantri untuk membeli makanan, dan Tianko memberikan makanan itu secara gratis. Yang Yang merasa tidak enak, tapi Tianko mengusulkan agar mereka pergi nonton sebagai balasan makanan gratisnya. Yang Yang melihat agendanya dan dia menggeleng karena harus bekerja. Hal itu membuat Tianko agak kecewa. Kemudian scene berpindah. Tianko sedang menatap layar komputer di kamarnya sambil ngomong sendiri. Dia agak sebal karena Yang Yang tidak pernah online. Ibunya yang melihat putranya ngomong sendiri langsung mengomelinya. Saat itulah Yang Yang membalas pesan Tianko dan mengajaknya bertemu di tempat renang. Tianko jadi mengerti tentang kehidupan kakak beradik itu. Walaupun Yang Yang sebagai adik, tapi dia lebih berperan seperti kakak dan orang tua bagi Xiaopeng karena kakaknya ingin fokus berenang. Ibu mereka sudah meninggal dan ayahnya bertugas di Afrika sebagai misionaris. Yang Yang juga menjelaskan bahwa kakaknya tidak bisa mendengar. Sehingga sejak kecil kakaknya belajar membaca ekspresi wajah seseorang sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tianko sedang memasak sup tulang untuk Yang Yang ketika ibu datang dan mengagetkannya. Tianko langsung kabur dan tidak memperdulikan omelan ibunya. Tianko tiba di depan rumah Yang Yang tapi tampak sepi sehingga dia memutuskan untuk mengirim pesan pada Yang Yang. Yang Yang merasa sungkan mendapat kiriman makanan yang banyak dan mahal. Tapi Tianko tidak mempermasalahkannya. Tianko heran melihat keadaan rumah yang luas tanpa sekat, dan Yang Yang tersenyum sambil menjelaskan bahwa semua itu ide ayahnya, bahwa rumah tanpa sekat dan dengan warna mencolok akan lebih mudah untuk mengawasi seseorang yang menderita gangguan pendengaran. Tianko melihat banyak medali milik Xiaopeng, dan Yang Yang dengan bangga menunjukkan semua koleksi piala kakaknya. Obrolan mereka hanya berlangsung singkat, karena Yang Yang langsung bergegas ganti pakaian dan berangkat kerja lagi. Tianko pergi jalan-jalan dan tertarik melihat gadis cantik berpose ala patung. Tapi gadis itu langsung bergerak ketika ada yang memberi koin. Tianko tahu kalau gadis itu adalah Yang Yang. Dia mengeluh karena mereka tidak punya banyak waktu untuk ngobrol. Dan sekalinya ngobrol, pasti hanya membahas Xiaopeng. Yang Yang tetap membisu dan dia hanya bergerak saat Tianko memberikannya koin. Dan itu pun hanya bergerak sebentar. Di sisi lain, Xiaopeng pulang dan membereskan rumah. Dia kelelahan, tapi puas karena hasil latihannya memuaskan, dan pelatih juga memujinya. Xiaopeng tertidur dan tidak menyadari ada kebakaran di sekitar rumahnya. Kembali ke Tianko, dia menunggu hingga malam, dan Yang Yang menyudahi pekerjaannya.
Tianko mengajak Yang Yang makan, dan kali ini Yang Yang berniat mentraktir. Tapi Tianko merasa tidak enak melihat pemilik kedai dan calon pembeli menunggu Yang Yang menghitung uang koinnya, sehingga Tianko berinisiatif membayar tagihannya dan mengajak Yang Yang pergi. Tapi hal itu malah membuat Yang Yang tersinggung dan marah. Yang Yang pergi meninggalkan Tianko yang mengejar sambil memanggil namanya. Kemudian Yang Yang merasa bersalah pada kakaknya yang harus dilarikan ke rumah sakit karena menghirup asap saat terjadi kebakaran di dekat rumahnya. Xiaopeng berusaha menghibur adiknya dan memintanya untuk pulang beristirahat. Ketika menjenguk kakaknya, Yang Yang tidak sengaja mendengar pembicaraan teman kakaknya. Mereka mengatakan bahwa Xiaopeng mengalami cedera akibat kebakaran, sehingga bisa mempengaruhi aktivitas berenangnya, dan mereka berencana untuk berlatih lebih giat agar pelatih memilih mereka. Yang Yang sedih mendengarnya dan pergi. Xiaopeng menemui adiknya yang sedang melamun. Yang Yang khawatir kalau kakaknya tidak bisa bertanding akibat kecelakaan itu. Tapi Xiaopeng kembali menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja, dan dia pasti bisa mengejar ketertinggalannya. Yang Yang masih merasa bersalah bila sampai kakaknya gagal ikut bertanding. Kemudian scene berpindah. Tianko mencari Yang Yang di tempat renang tapi tidak ketemu. Dia mencoba mencarinya di tempat berkumpulnya para seniman jalanan, tapi di sana Yang Yang juga tidak ada. Tianko kemudian makan mie di restoran yang sama ketika sedang makan bersama Yang Yang. Kebetulan restorannya sedang sepi, sehingga pemilik kedai beristirahat sambil makan mie di meja belakang Tianko. Pemilik restoran masih ingat dengan Tianko dan membicarakan tentang Yang Yang. Tianko kesal karena mereka seolah mengejek Yang Yang. Tianko langsung pergi sambil menumpahkan uang recehan di mejanya. Tianko mencoba mengirim SMS, tapi tidak dibalas, karena Yang Yang sedang mengawasi kakaknya berlatih sendirian. Yang Yang agak khawatir karena kakaknya terlalu memaksakan diri untuk berlatih. Kekhawatiran Yang Yang terbukti saat melihat kakaknya hampir tenggelam, dan dia langsung menceburkan diri di kolam untuk membantu kakaknya. Pada saat di rumah Tianko, ayahnya sedang menata buah di piring, dan menghampiri Tianko yang mencuci tanpa tenaga. Dia menolak ketika ayah menyodorkan sepiring buah. Ayahnya mengambil kursi dan bertanya apa yang terjadi. Akhirnya Tianko menceritakan kisahnya dengan Yang Yang, wanita cantik pekerja keras tapi tunarungu. Ayahnya mendiskusikan hal itu dengan ibu, tapi ibunya ragu jika Tianko memilih wanita itu, karena di keluarganya hanya Tianko yang mengerti bahasa isyarat, sedangkan mereka tidak mengerti sama sekali. Pagi harinya, ibu Tianko kerepotan dan memanggilnya. Ayahnya mengatakan bahwa putra mereka sedang galau, sehingga ibu harus sabar. Ibu kembali memanggil putranya, dan dengan nada lembut meminta bantuan putranya untuk mengantar pesanan makanan. Ibunya bahkan memberi uang saku, dan minta agar Tianko tidak pulang buru-buru. Tianko merasa heran, tapi dia menuruti saja apa kata ibunya. Hujan deras tiba-tiba mengguyur ketika Tianko selesai mengantarkan pesanan. Dia berpikir sejenak sambil melihat uang yang tadi diberikan oleh ibunya. Tianko bergegas menuju suatu tempat. Kemudian Tianko tiba di rumah Yang Yang. Dia memencet bel berkali-kali, tapi Yang Yang malah bersembunyi di balik pintu. Tianko kecewa dan meletakkan sebuah kardus di atas kursi. Tianko kembali memencet bel, tapi tidak ada juga jawaban, dan setelah itu dia pergi. Yang Yang keluar dan melihat kardus itu. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah celengan dari kaca berbentuk burung bangau. Tianko berusaha untuk meminta maaf, tapi Yang Yang tetap tidak membalasnya, karena Yang Yang masih fokus membantu kakaknya, sehingga membuat Tianko semakin stres. Tianko tak tahu bagaimana caranya agar Yang Yang mau memaafkan dirinya. Tianko hanya bisa mengomeli komputernya saja. Yang Yang menjemput kakaknya, dan dia melihat kakaknya sedang berbicara dengan pelatih. Kakaknya pergi sambil menahan tangis dan membuang kacamata renangnya dengan marah. Yang Yang masih menunggu, dan ketika melihat Xiaopeng, dia bergegas mengajaknya pulang, tapi Xiaopeng malah membentak dan menyuruhnya pulang. Yang Yang akhirnya pulang sendirian. Yang Yang tidak tahu apa yang terjadi pada kakaknya. Dia kian sewot saat melihat Tianko ada di depan rumahnya dalam balutan kostum pohon.
Yang mengatakan bahwa mungkin mereka tidak cocok, tapi Tianko tidak mau mengerti dan terus mencoba memencet bel agar Yang mau keluar dan berbicara padanya. Tapi Yang tidak mau keluar rumah lagi. Tianko terpaksa pulang dengan kostum anehnya. Yang sedang memasukkan uang recehnya ke dalam celengan ketika mendengar kakaknya pulang dalam keadaan mabuk. Yang khawatir, tapi Xiaopeng malah kesal karena merasa dikasihani dan menjadi beban adiknya. Yang minta kakaknya menjelaskan apa yang terjadi. Dengan wajah sedih, Xiaopeng mengatakan bahwa pelatih memberitahunya kalau performanya kian menurun. Artinya, dia tidak punya kesempatan untuk ikut lomba tahun ini. Xiaopeng kecewa karena usaha kerasnya selama ini sia-sia. Yang merasa bersalah dan minta maaf, tapi hal itu membuat Xiaopeng kian kesal karena adiknya tidak mengerti apa maksudnya. Xiaopeng merasa malu karena selama ini Yang selalu berkorban untuknya, tapi dia tidak bisa memberi hadiah medali untuk adiknya. Xiaopeng berharap bila dirinya menang dan mendapat hadiah uang, maka uang itu bisa digunakan untuk membayar hutang. Tapi kini dia malah tidak bisa ikut lomba. Yang tidak mempermasalahkan hal itu karena dirinya bangga memiliki kakak seperti Xiaopeng. Yang tidak keberatan merawat kakaknya karena dulu Xiaopeng selalu membelanya ketika dirinya diganggu anak lain. Yang bertanya apakah Xiaopeng bersedia menjadi kakaknya lagi bila mereka terlahir kembali. Xiaopeng tak kuasa membendung air matanya dan tersenyum. Mereka akhirnya berbaikan dan berpelukan. Yang sedang memasukkan uang receh ke dalam celengan ketika ada pesan dari Tianko, dan akhirnya mereka mengobrol. Yang melirik kakaknya yang tidur, dan dia memilih berbaring di samping kakaknya daripada membalas pesan Tianko. Lagi-lagi Tianko bingung melihat sikap Yang kembali mengacuhkan obrolan mereka. Tianko kembali mengomel, dan dia langsung tertegun saat muncul wajah Yang di layar komputernya. Tianko ingin mencium gambar Yang, tapi Tianko mengurungkan niatnya dan melihat sekelilingnya. Dia takut ibunya tiba-tiba muncul. Setelah memastikan aman, Tianko mencium layar komputernya. Tianko menjadi salah tingkah sendiri setelah menyadari apa yang telah dilakukannya, apalagi setelah komputernya menjadi rusak akibat ulahnya. Keesokan harinya, Yang dan Xiaopeng pergi melihat kumpulan bangau. Mereka saling bercerita tentang masa kecil mereka. Dan Yang mengatakan bahwa ada seseorang yang memanggilnya sebagai burung bangau. Xiaopeng menduga bahwa orang itu adalah Tianko. Sebagai kakak, Xiaopeng mendukung adiknya bersama Tianko. Tapi Yang menolak karena dia mengira Tianko juga tuli seperti Xiaopeng. Xiaopeng ikut sedih, tapi dia tetap menyemangati adiknya agar berterus terang pada Tianko, karena dia tidak ingin adiknya terus memikirkan dirinya. Yang harus memikirkan kebahagiaannya sendiri. Kemudian scene berpindah. Tianko pulang setelah mengantarkan pesanan makanan. Dia heran melihat ayah ibunya duduk berhadapan sambil mengamati sebuah amplop di atas meja. Ibu mengatakan amplop itu untuk Tianko, dan Tianko langsung membukanya. Dia kaget saat mengenali beberapa gambar makanan milik Yang dan ada tulisan di kertas terakhir. Tianko langsung berlari, tapi dia langsung berhenti di depan pintu dan berjalan kembali dengan gontai. Hal itu membuat kedua orang tuanya heran. Tianko cemberut dan bertanya, apakah orang tuanya akan menerima gadis itu bila dia mengejarnya? Ayah dan ibunya saling berpandangan dan menebak bahwa gadis itu adalah Yang. Ibunya mengajak ayah Tianko agar mulai sekarang mereka harus belajar bahasa isyarat. Ibu beralasan bahwa dirinya merasa lelah harus ngomong terus dengan suara lantang. Dan ayah beralasan bahwa kadang telinganya butuh istirahat dari suara berisik. Tianko langsung bersemangat mendengar persetujuan orang tuanya. Dia langsung mencium kedua orang tuanya dan bergegas pergi menyusul Yang. Tianko memacu motor tuanya, tapi motor itu akhirnya mogok kehabisan bensin. Akhirnya, Tianko memarkirkan motornya dan berlari. Tianko melihat Yang sedang membenamkan wajahnya di kolam. Tianko mendekat ketika Yang mengangkat wajahnya dari kolam. Tianko memberanikan diri mengatakan isi hatinya karena dia pikir Yang tuli, dan di tempat renang juga sepi, jadi tidak ada siapapun yang mendengarnya. Yang tak kuasa membendung air matanya
ketika dia mengetahui bahwa Tianko tidak tuli seperti dugaannya. Tianko langsung salah tingkah ketika Yang Yang berbalik. Dia buru-buru menceburkan dirinya ke kolam dan berenang untuk menenangkan perasaannya. Dengan tubuh basah kuyup, Tianko kembali menghampiri Yang Yang. Dia kembali menggunakan bahasa isyarat untuk mengajak Yang Yang ke rumah. Dan ketika Yang Yang bertanya apa alasannya, Tianko mengatakan ingin memperkenalkan Yang Yang kepada orang tuanya dan mengajak bekerja di restoran milik orang tuanya. Yang Yang kembali bertanya apakah mereka tidak keberatan karena dirinya tuli. Tianko menjawab kalau orang tuanya harus melihat Yang Yang. Hal itu membuat Yang Yang tersenyum bahagia karena kini dia tahu bahwa Tianko adalah pria normal. Singkat cerita, tibalah pada hari yang sudah ditentukan. Tianko datang menjemput Yang Yang. Yang Yang terus tersenyum. Mereka tiba di restoran, dan tanpa ragu, Tianko berteriak memanggil kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya muncul dalam baju yang rapi, bahkan ayahnya mengenakan dasi. Mereka tersenyum melihat Yang Yang, dan Tianko memperkenalkan mereka. Ibunya tersenyum dan mempersilahkan mereka semua untuk duduk. Ibu meminta ayah untuk mengambil tulisan yang sudah disiapkan. Tianko agak heran, tapi ibunya hanya tersenyum. Ayah datang membawa beberapa tulisan untuk ditunjukkan pada Yang Yang, karena mereka belum bisa bahasa isyarat. Intinya, tulisan itu berisi perkenalan dan kelebihan Yang Yang. Tianko merasa kedua orang tuanya terlalu berbelit-belit dan membuatnya malu di hadapan Yang Yang. Hal terakhir di tulisan itu membuat Tianko kaget dan merebut tulisan itu. Ayah dan ibunya menulis apakah Yang Yang bersedia menikahi Tianko. Jelas saja Tianko malu karena dia merasa tidak pernah berpacaran dengan Yang Yang. Ketika orang tua dan anak saling berdebat, tiba-tiba Yang Yang menjawab bahwa dia bersedia. 我愿意。你会说话哦？ Sontak hal itu membuat Tianko dan orang tuanya merasa bahagia. Yang Yang bertanya mengapa Tianko bisa bahasa isyarat. Tianko menceritakan bahwa saat kuliah, ada guru yang menawarinya belajar bahasa isyarat dan akhirnya dia belajar. Lain cerita dengan Yang Yang. Dulu dia tidak mau belajar bahasa isyarat karena dia harus menerjemahkan semua hal pada Xiaopeng. Tapi suatu hari, Xiaopeng bertanya tentang suara piano. Sejak saat itu, Yang Yang belajar dengan tekun agar bisa menceritakan segala hal pada kakaknya. Yang Yang dan Tianko pergi ke tempat renang, tapi mereka tidak melihat Xiaopeng. Ternyata Xiaopeng sedang ngobrol dengan pelatih, dan Yang Yang langsung menghampirinya ketika pelatih sudah pergi. Xiaopeng memutuskan untuk berhenti ikut kompetisi dan akan fokus mencari kerja dulu sambil memperbaiki prestasinya. Semula, Yang Yang tidak setuju, tapi Xiaopeng beralasan kalau dia ingin mandiri. Tianko malah mendukung dan memberinya semangat. Singkat cerita, 4 tahun telah berlalu. Yang Yang dan Tianko datang untuk melihat Xiaopeng yang ikut kompetisi. Xiaopeng senang melihat kedatangan mereka. Tianko tidak henti melambaikan bendera penyemangat, dan Yang Yang berteriak menyemangati kakaknya itu. Pelatih juga tampak senang melihat performa Xiaopeng yang semakin pesat. Dan film pun berakhir.